Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok PBL MK025 skala robot dari kelas Mekatronika C pagi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Eha Swasti Sirait. Saya selaku moderator yang akan membantu jalannya presentasi ini. Selanjutnya mengenai apa yang akan kami bahas pada daftar isi yang pertama yaitu introduction, yang kedua breakdown structure, yang ketiga diagram block system, yang keempat design system, yang kelima goals, yang keenam problem, yang ketujuh next plan, dan yang terakhir timeline. Saya akan menjelaskan mengenai Skara. Skara adalah jenis aplikasi robotika yang memang khusus untuk digunakan pada robot arm. Biasanya bantuan jenis ini akan dimanfaatkan untuk material handling dalam proses industri. Pekerjaan yang dimaksud material handling adalah assembly, packaging, dan pick and place. Jadi memang beberapa fungsinya bisa menggantikan peran tenaga manusia di dalam proses produksi. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagian breakdown struktur dari mekanikal. Yang pertama ada definisi, yaitu mekanikal adalah ilmu teknik mengenai aplikasi dari prinsip fisika untuk analisis, desain, manufaktur, dan pemeliharaan sebuah sistem mekanik. Yang kedua ada job desk, yaitu mendesain part-part Skara robot menggunakan software SolidWorks. Kemudian print design menggunakan alat 3D printing Creality CR10 Max menggabungkan part-part yang telah diprint. Yang ketiga ada mechanical part. Yang pertama ada arm 1 dengan panjang 158,22 mm dan lebar 50 mm. Yang kedua ada arm 2 dengan panjang 150 mm dan lebar 50 mm. Yang ketiga ada diameter base dengan panjang 133,16 mm. Yang keempat ada ketinggian dari Skara yaitu 167 mm. Yang kelima ada panjang dari Skara yaitu 284,27 mm. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syah Rahmat Faiz. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian elektrikal, yaitu dimulai dari definisi elektrikal. Elektrikal adalah barang atau alat elektronik yang berhubungan dengan listrik baik untuk menghasilkan maupun mengeluarkan. Adapun job desk-nya yaitu untuk menghubungkan dari proses elektrikal ke mekanikal, menghubungkan dari proses elektrikal ke program, dan membuat desain skematik. Kemudian ada juga electrical part-nya yaitu Arduino Uno, servo SG90, servo MG996R, PCB board, kabel jumper, kabel USB Type B. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program. Yang pertama adalah definisi. Definisi software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Lalu job desk. Yang pertama adalah menghubungkan Arduino ke servo menggunakan software Arduino IDE dan memprogram Arduino untuk menggerakkan servo. Kemudian program aplikasi yang digunakan adalah pertama aplikasi Visual Studio dan aplikasi Arduino IDE. Lalu untuk program, di sini saya memasukkan servo dengan nama step 1, step 2, step 3, dan step 4. Lalu step setup, step 1 berada di pin 8, step 2 berada di pin 9, step 10 berada di pin 3 berada di pin 10, step 4 berada di pin 7. Lalu untuk sisa awal, step pertama dari 90 derajat, step kedua dari 90 derajat, step ketiga dari 0 derajat, dan step keempat dari 50 derajat dengan delay 1000 milisecond.
Lalu flight loop untuk mengatur urutan pergerakan servo. Untuk Canon 1 ini merupakan servo di base dan bergerak 90 derajat sampai 110 derajat, dan cirinya 110 derajat sampai 90 derajat. Lalu Canon 2 adalah servo bagian arm yang bergerak dari 90 ke 180 dan bergerak kirinya 180 derajat sampai ke 90 derajat. Dan delay masing-masing semuanya 1000 milisecond. Lalu servo untuk mengangkat dan naik dan turun yaitu 180 derajat, 90 derajat, dan 0 derajat ke 180 derajat. Lalu untuk gripper untuk membukanya berada di 50 derajat sampai 150 derajat, dan tutupnya 180 derajat sampai 50 derajat. Kemudian saya akan menjelaskan bagian pengecat. Saat program dijalankan, pertama program akan mengatur posisi awal semua servo. Lalu program akan mulai menjalankan servo satu persatu. Servo pertama ke kanan dan ke kiri, servo kedua ke kanan dan ke kiri, servo ketiga bergerak naik dan turun. Lalu servo keempat atau gripper akan menutup dan terbuka. Lalu servo akan terus bergerak terus-menerus sambil melakukan mengambil dan memindahkan barang sampai program selesai. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Christopher Moji yang telah menjelaskan breakdown struktur pada program Skara Robot. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan desain sistem pada Skara Robot. Desain sistem pada Skara Robot memiliki 4 aksis. Yang pertama ada di base, yang kedua di arm 1, yang ketiga ada di arm 2, dan yang terakhir ada di gripper. Untuk gerakan naik turun pada gripper digerakkan oleh satu servo yang ada di arm 2. Pada project Skara kali ini kita menggunakan 4 servo. Yang pertama di base yang akan menggerakkan arm 1. Yang kedua ada di arm 1 untuk menggerakkan arm 2. Yang ketiga ada di arm 2 untuk menggerakkan gripper agar bisa naik dan turun. Yang terakhir ada di gripper untuk menggerakkan gripper agar bisa menjepit dan melepas barang. Kontrol yang kita gunakan pada Skara Robot adalah menggunakan Arduino IDE untuk menentukan sudut agar bisa bergerak sesuai dengan perintah yang kita inginkan. Berikut beberapa part penting yang ada di Skara Robot. Yang pertama ada arm, memiliki 2 arm. Yang kedua adalah base. Yang ketiga adalah gripper, yang akan mencapit barang. Goal Skara Robot. Tujuan Skara Robot dibentuk adalah agar dipermudahkan dalam proses memproduksi dan mempercepat waktu. Hasil tujuan Skara Robot dibentuk agar mempermudahkan tenaga pekerjaan manusia dalam kebutuhan industri. Selanjutnya, timeline yang sudah kami laksanakan pada minggu pertama tanggal 16 November 2022, yaitu membuat RPP, membongkar komponen, dan juga menentukan Japdex. Dan pada minggu kedua, pada tanggal 23 November 2022, kami membuat desain dan juga merevisi RPP. Pada minggu ketiga, pada tanggal 30 November 2022, mencetak part komponen 3D printing dan juga membuat PowerPoint benchmark. Demikianlah mengenai presentasi proyek PBL Skala Robot kami. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.